Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Bersama saya Paula Kristianti Mulyatan dari Gereja Kristus Ketapang, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 25 Juli 2025 dituliskan oleh Ibu Eli Dia Praptanti dengan judul Bolehkah Berspekulasi? Yang didasarkan kepada kitab Ester 3 ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami ketika kami merenungkan firman-Mu, berbicaralah seluas-luasnya dalam hati dan pikiran kami, dan ubah setiap hati kami. Tolong kami ya Roh Kudus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Ester 3 ayat yang ke-7. Pada bulan pertama, bulan Nisan, tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasiweros, seorang membuang pur, yakni undi, di depan Haman atas hari dan bulan. Sahabat muda, membuang undi merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan sejak zaman kuno oleh bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa Israel, undi dipandang bukan sebagai keberuntungan atau kesempatan acak, melainkan sebagai cara yang sakral di dalam menerima keputusan dari Tuhan untuk sebuah niat yang baik. Praktek ini melibatkan objek fisik yang disebut Urim dan Tumim, dua batu atau benda khusus yang dipegang oleh imam besar. Dalam beberapa kisah di Alkitab, undi digunakan untuk menentukan kehendak ilahi dalam situasi-situasi penting seperti pemilihan pemimpin, pembagian tanah, ataupun perang. Dan seiring berjalannya waktu, perubahan dari praktik undi tradisional ke perjudian terjadi ketika undi dibawa ke dalam konteks taruhan dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar secara spekulatif dan instan. Haman bin Hamedata, pejabat di istana Raja Ahasiweros, membenci orang Yahudi dan berencana untuk memusnahkan mereka. Orang-orang Haman membuang pur, yaitu sebuah proses membuang undi untuk menentukan waktu pelaksanaan rencana itu. Penentuan nasib orang Yahudi ini dilakukan pada bulan Nisan, yaitu bulan pertama dalam kalender Ibrani, pada tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasiweros. Hasil undi tersebut jatuh pada bulan Adar, yaitu bulan ke-12, yang artinya rencana genosida Haman akan dilakukan pada bulan tersebut. Tradisi Pur menjadi asal mula hari raya Purim bagi orang Yahudi, yaitu perayaan kemenangan atas rencana jahat Haman yang akhirnya gagal. Sahabat muda, berspekulasi tidak selalu dilarang, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau mengarah kepada kesesatan. Namun, jangan berspekulasi untuk memuaskan nafsu ketamakan seperti berjudi atau kejahatan seperti Haman, karena hanya akan berakhir kepada kehancuran hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk percaya kepada waktu Tuhan dan sungguh mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kendalikan hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, sobat muda. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.